olahraga Jaya. Ya, di sini saya Jafar Septi Widodo SPD akan menjelaskan salah satu materi olahraga. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang permainan bola kecil. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ya. Jadi ada kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerakan yang baik. Selanjutnya ada kompetensi dasar 4.2, yaitu mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerakan yang baik. Nah, jadi itu tadi adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai. Nah, dan di sini Bapak akan langsung saja menjelaskan tentang permainan bola kecil. Ya, jadi permainan bola kecil dalam pembelajaran penjas, khususnya di SMA, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada softball, yang kedua ada bulu tangkis, yang ketiga ada tenis meja. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang permainan bola kecil, yaitu softball. Ya. Tujuan dari materi ini adalah diharapkan yang pertama kalian bisa mengetahui definisi dari softball. Ya, jadi pengertian hakikat dari softball. Yang kedua ada diharapkan kalian mengetahui sejarah ditemukannya permainan softball. Yang ketiga, diharapkan kalian mengetahui sarana dan prasarana, teknik dasar dan permainan softball. Yang keempat, diharapkan kalian bisa mempraktekkan tentang teknik dasar dari permainan softball. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu definisi dari permainan softball. Nah, softball adalah salah satu permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua regu, ya, masing-masing regu beranggotakan 9 orang, ya, 9 orang. Itu bisa dimainkan baik putra maupun putri. Dalam permainan softball, itu untuk tujuannya adalah mencari poin sebanyak-banyaknya dengan cara berlari mengelilingi lapangannya. Jadi menghingap ke home base 1, home base, base 1, base 2, base 3, kembali lagi ke home base, ya. Tapi dibatasi dengan 7 inning, ya. Jadi dibatasi waktu itu 7 inning. Nah, jadi sebelumnya pasti kalian sudah mengenal olahraga yang marak sekali di negara kita, yaitu adalah olahraga kasti. Ya, jadi sebagian besar hampir sama. Jadi dalam kasti itu ada juga tempat-tempat hinggapnya. Nah, jadi di situ pembedanya ada di cara mematikan dan waktunya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui definisi dari softball, yang kedua Bapak akan menyampaikan tentang sejarah ditemukannya permainan softball. Ya, jadi permainan softball ditemukan oleh George Hancock. Ya, ditemukan pada tahun 1887 di Amerika Serikat. Ya, dan olahraga softball pertama kali dimainkan di Chicago, Amerika Serikat. Nah, jadi sudah tahu kan, ya, penemunya adalah George Hancock, ditemukan pada tahun 1887 di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya dalam permainan softball pastinya dinaungi oleh induk organisasi, ya, induk organisasi dari softball itu sendiri. Ya, yang pertama ada FSI atau Federation
softball internasional. Nah, itu organisasi softball tertinggi di dunia. Ya, jadi FSI dibentuk itu pada tahun 1952. Itu untuk induk organisasi internasional. Selanjutnya untuk induk organisasi yang ada di Indonesia atau nasional, ya, namanya adalah Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia atau disingkat Perbasasi. Ya, Perbasasi dibentuk pada tahun 1967. Nah, jadi itu adalah induk organisasi softball. Nah, selanjutnya kita ke perlengkapan atau alat yang dibutuhkan sebelum kita bermain softball. Ya, jadi yang pertama pastinya kita harus memiliki bola, ya, bola softball. Ya, bola softball ini berbeda dengan bola softball. Ya, jadi bedanya cuma ada di ukurannya. Ya, ukuran dari bola softball ada 28,28 sampai 30,5 cm. Terus selanjutnya ada namanya glove, ya, glove atau sarung tangan. Ya, ini adalah glove atau sarung tangan yang terbuat dari kulit, Selanjutnya ada bat atau pemukul, ya, bat atau pemukul, ya. Tapi biasa orang bisa menyebutnya dengan stick, ya, dengan stick. Ini panjangnya ada 86,5 cm. Untuk perlengkapan selanjutnya, ya, ada sepatu softball, ya. Jadi sepatu softball itu berbeda. Dia memiliki sepatu khusus untuk bermain softball. Nah, karena di bawahnya itu ada pool, ya, seperti sepatu sepak bola, cuma dia berbeda. Selanjutnya ada helm, ya. Harusnya ada helm. Jadi untuk pelindung kepala. Jadi semua pemain softball itu diwajibkan memakai helm. Dan selanjutnya ada perlengkapan khusus catcher, ya, khusus catcher. Dan catcher perlengkapannya ada, yang pertama adalah helm atau pelindung kepala, tapi berbeda dengan yang lainnya. Dia helm pelindung kepalanya seluruh, jadi bisa menutupi muka. Terus ada body protector, ya, ada body protector. Nah, jadi buat melindungi badan. Terus selanjutnya ada leg protector untuk melindungi kaki. Itu adalah perlengkapan khusus catcher, ya, khusus catcher. Dan perlengkapan selanjutnya tentunya kita dalam bermain football sebelumnya kita harus ada lapangan, ya. Jadi di sini sudah Bapak gambarkan lapangan softball. Jadi lapangan softball itu berbentuk bujur sangkar, ya, bujur sangkar. Dengan panjang lapangannya itu kisaran 18,29 sampai dengan 19,18 meter. Jadi di sini sama dan di sini juga sama. Nah, terus di tengah-tengah itu ada lingkaran. Ini adalah area pitcher atau area pelempar. Jadi pitcher itu adalah namanya pelempar. Nah, panjangnya pitcher dari home plate itu adalah 13,07 meter. Nah, 13,07 meter. Di sini ada home plate. Ya, jadi home plate itu berbentuk segi 5, ya, berbentuk segi 5 dengan panjang
45 kali 22 kali 31,8 cm. Nah, di kompleks di sini nanti ditempati adalah seorang pemukul atau namanya batter, ya, batter. Nah, terus ada satu lagi di belakang batter pemukul nanti ditempati seorang catcher atau penangkap. Nah, jadi ada 3 istilahnya tadi ya. Di sini ada pitcher atau pelempar, batter pemukul, ada catcher atau penangkap. Nah, terus dalam lapangan softball itu ada 3 base untuk hinggap ya, 3 base untuk berhenti. Tadi kan di sini ada komplek untuk tempat pemukul. Nah, di sini ada 3 base ya. Base 1, base 2, base 3 ya. Dan base itu berbentuk bujur sangkar ya, berbentuk bujur sangkar terbuat dari karet. Jadi dia agak tebal. Nah, ukurannya 38 cm kali 38 cm. Nah, ini home base ini digunakan sebagai tempat hinggap. Nah, itu dia untuk sarana atau perlengkapan permainan softball. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang teknik-teknik dasar yang ada dalam permainan softball. Ya, untuk yang pertama ada cara memegang bola. Ya, jadi dalam permainan softball cara memegang bola itu dibagi menjadi 3. Ya, memegang bola dengan 4 jari, memegang bola dengan 3 jari, memegang bola dengan 2 jari. Ini untuk memegang bola dengan 4 jari, ya. Jadi 4 jari seperti ini. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pemain yang memiliki tangan kecil. Jadi dia berusaha biar cengkramannya lebih kuat. Nah, terus untuk selanjutnya itu memegang bola dengan 3 jari. Nah, ini biasa dipakai oleh pemain yang memiliki tangan sedang, ya, tidak kecil dan tidak besar. Nah, terus terakhir adalah memegang bola dengan 2 jari. Nah, nanti biasa dilakukan oleh pemain yang memiliki tangan super besar atau jumbo. Ya. Jadi itu tadi adalah cara memegang bola. Nah, selanjutnya kedua ada cara melempar bola. Ya. Jadi dalam softball cara melempar bola itu ada 4. Ya. Yang pertama lemparan atas atau overhead throw. Nah, jadi lemparan biasa disebut dengan throwing. Ya. Jadi yang pertama tadi ada overhead throw, jadi lemparan atas. Nah, seperti kalian biasa melempar batu menggunakan lemparan atas. Jadi lemparan atas bisa arah bolanya itu melambung atau menukik ke bawah. Untuk yang kedua ada side hand throw atau lemparan dari samping badan. Nah, jadi gerak dari sini, gitu. Untuk side hand throw itu arah bolanya pastinya lurus. Nah, ini biasa digunakan untuk melempar jarak pendek saja. Jadi lurus, ya. Terus untuk yang ketiga ada underhand throw atau lemparan bawah. Jadi sambil setengah jongkok kita melempar ke bawah. Dan yang terakhir yang keempat ini adalah lemparan yang dikhususkan kepada seorang pitcher atau pelempar. Nah, jadi ini namanya adalah lemparan sajian, ya. Jadi ini adalah namanya lemparan sajian. Jadi sebelum batter atau pemukul itu siap, jadi nanti seorang pitcher akan menyajikan bola kepada batter. Untuk softball dia ada putaran.
Ada putaran seperti ini. Nah, jadi ada 1, 2 lempar. Jadi ada 2 putaran tapi kedua langsung dilempar. Nah, terus arah lemparan untuk pitcher ini harus antara lutut sampai dengan pundak. Ini adalah zona strike namanya, zona strike. Jadi arah lemparan. Kalau misal arah lemparannya itu di bawah lutut atau di atas pundak, itu nanti terjadi foul. Ya, itu untuk lemparan, cara melempar bola. Ya, untuk lebih jelasnya, tata cara gerakannya bisa dilihat di video berikut. Nah, untuk selanjutnya ada teknik dasar yaitu cara memegang pemukul atau bat, ya. Jadi cara memegang pemukul atau bat. Jadi pemukul itu dipegang dengan 2 tangan dan tangannya harus lurus atas bawah seperti ini. Tergantung kekuatannya. Kalau biasa pakai dari sebelah kanan, nah biasanya kanannya di atas. Kalau tangan kiri biasanya kirinya di atas, ya. Jadi seperti ini. Nah, terus cara megangnya itu ada 3, ya. Megang di bawah atau pangkal di sini. Nah, terus selanjutnya agak atas seperti ini dan selanjutnya lebih atas lagi seperti itu. Nah, itu adalah cara memegang bat atau pemukul. Selanjutnya ada cara memukul bola menggunakan bat. Nah, itu ada dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama namanya swing, pukulan dengan ayunan penuh, atau yang kedua ada namanya ban, ya, atau cuma diam seperti ini, ya. Untuk yang pertama namanya pukulan swing. Jadi kita mengayun pull dari belakang. Nah, gitu. Nah, jadi terus sampai ke sana, tidak ditahan. Itu adalah pukulan swing. Untuk yang kedua yaitu pukulan ban. Nah, jadi kita hanya memantulkan bola, jadi mengenakan bola ke bat. Jadi sampai di sini nanti ditahan. Nah, kita menipu. Jadi bolanya nanti akan jatuh di tepat di depan kita. Itu adalah ban. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di video berikut. Selanjutnya ada cara menangkap bola. Ya, jadi dalam menangkap bola itu dibagi menjadi 3, ya. Menangkap bola atas, menangkap bola tengah, dan menangkap bola bawah. Kalau bawah posisinya seperti ini, ya. Kalau masih tengah bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya. Tengah segini. Kalau di atas juga seperti ini. Sini juga segini juga bisa. Nah, itu adalah cara menangkap bola.
Selanjutnya ada namanya base running atau berlari menuju base. Nah, jadi setelah memukul, nanti pemain itu diwajibkan untuk berlari ke base 1, base 2, base 3, dan kembali lagi ke bootleg. Jadi pemain softball itu dituntut memiliki kecepatan dan juga ketahanan dalam berlari. Terus dan yang terakhir, namanya ada sliding. Ya, namanya ada sliding. Jadi sliding itu biasa digunakan ketika hampir sampai ke base. Ya, itu kita cepat-cepatan dengan penjaga. Jadi kita lakukan sliding. Jadi biar kakinya segera menyentuh ke base. Nah, jadi itu tadi adalah namanya sliding. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video berikut. Nah, jadi untuk materi tentang permainan softball pada pertemuan kali ini Bapak kira cukup. Ya, jadi tadi kan kita sudah tahu tentang definisi permainan softball, sejarah permainan softball, alat dan perlengkapan permainan softball, lapangan softball, dan teknik dasar permainan softball. Ya, jadi silakan diperhatikan baik-baik, silakan dicermati. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanyakan di komentar atau bisa langsung juga dengan WA pribadi ke saya. Ya. Jadi Bapak harapkan walaupun dalam kondisi sekarang seperti ini kalian tetap selalu mengedepankan tentang kesehatan. Ya, jadi tetap harus menjaga kesehatan tubuhnya, harus selalu setidaknya lah kalian meluangkan waktu untuk berolahraga walaupun itu hanya ringan. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari Bapak sekian. Apabila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.